anggaran makan bergizi gratis ini tidak sesuai realita. Karena mau bagaimanapun belalang hidup itu 1 kilo itu kisaran 190.000. Ini masih hidup nih. Belum lagi nanti dibersihkan, kemudian diolah. Bisa-bisa 1 kilo itu sekitar 400.000. Kemudian ulat itu per kilo 108. Akhirnya nanti per orang itu dapat setengah ekor. Ya gimana itu satu suap sudah habis. Dan hai korban ghosting, ketika pasangan-pasangan kita ingin memberikan perhatian, pasti akan berbagai macam ukuran-ukuran dilakukan. Apakah kemudian isi kantong ini sesuai untuk kemudian membeli bunga, atau membeli kue, atau makanan-makanan kesukaannya. Itu pasti diukur tuh, kantongnya ini akan terkuras habis atau tidak ketika dia memberikan pasangan-pasangannya, kekasih-kekasihnya, makanan-makanan atau minuman-minuman kesukaannya. Sehingga perlu dilihat dan perlu dihitung agar di kemudian hari tidak mengecewakan. Dan tentu untuk memberikan itu semua perlu yang namanya penelitian terlebih dahulu. Penelitian. Jadi semacam mencari tahu lebih dulu apakah kemudian pasangan kita ini suka dengan bunga mawar. Karena nanti kalau dia suka bunga mawar, tiba-tiba dikasih bunga melati, kan nggak nyambung. Atau ternyata kita ingin memberikan dia karena kesukaannya itu adalah bunga melati, tapi harga bunga melati ini sangat mahal. Wah, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, bangkrut nanti dia, nggak bisa makan. Hal ini sama dengan berbagai macam program-program yang ada dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari berbagai macam janji-janji kampanye yang telah dilakukan, satu program unggulan yang ada di pemerintahan Prabowo Subianto yaitu tentang program makan bergizi gratis. Dari berbagai macam cerita-cerita program makan bergizi gratis, ada berbagai macam kisah, baik kisah polemik-polemik dan permasalahan-permasalahan. Entah yang kemudian dimarahi oleh Deddy Corbuzier, sampai cerita-cerita anak-anak yang mendapatkan ayam, tapi ternyata itu adalah bahan lengkuas. Kisah-kisah ini menjadi berbagai macam evaluasi-evaluasi bagi pemerintahan untuk kemudian memperhatikan dan terus melanjutkan program-program yang akhirnya akan berdampak pada masyarakat-masyarakat di Indonesia. Tapi semua hal ini bukan masuk dalam kategori hinaan, cacian, atau makian, tapi dalam rangka untuk kemudian mengevaluasi berbagai macam program-program ini yang ada, sehingga terus berjalan sebagaimana mestinya dan mendapatkan kepada orang-orang yang tepat sasaran. Sehingga dari berbagai macam hal ini ada satu kisah yang menarik juga ketika kemudian Kepala Badan Gizi kita mengatakan agar belalang ataupun ulat ini bisa menjadi menu makan bergizi gratis. Sejak berita itu muncul, saya rasa-rasanya ingin memelihara belalang dan ulat untuk kemudian diproduksi. Saya ingin membuat ternak-ternak gitu kan, terkait dengan ulat dan belalang ini. Sehingga kalau ini bisa diternak, maka keuntungan bagi kita itu sangat bagus. Karena nanti kita akan menjadi pemasok utama agar kemudian menu makan bergizi gratis itu bisa ada menu belalang dan ulat. Karena kalau dilihat dari berbagai macam harga-harga belalang dan ulat yang ada, rasa-rasanya anggaran makan bergizi gratis ini tidak sesuai realita. Karena mau bagaimanapun belalang hidup itu 1 kilo itu kisaran 190.000. Ini masih hidup nih. Belum lagi nanti dibersihkan, kemudian diolah. Bisa-bisa 1 kilo itu sekitar 400.000. Kemudian ulat itu per kilo 180.000. Dan anggaran makan bergizi yang kemudian diberikan oleh pemerintahan itu hanya sekitar 10.000. Ini kan nggak nyambung nanti gitu kan. Berbagai macam hal yang kemudian kita inginkan, ingin dimasukkan ke dalam menu, tapi ternyata semua hal ini tidak bisa dilakukan ketika kita melihat anggaran kita itu tidak sebanyak itu. Dan kita tahu bahwa dari berbagai macam ulat, kemudian belalang, ini kan bukan hal yang kemudian hewan yang ada terus-menerus gitu kan, dan belum bisa diternak gitu. Seandainya bisa diternak mungkin harganya bisa lebih murah gitu kan. Apa untuk kemudian bisa menekan agar harga belalang ini bisa murah, ya mungkin kementeriannya langsung nyari sendiri belalang-belalang itu.
Ini kan nggak mungkin gitu kan, tidak efisien akhirnya nanti karena membuang berbagai macam waktu-waktu untuk memburu belalang. Dan kita tahu bahwa ada belalang yang murah misalnya, bukan murah ya, tapi dalam satu arti 35 ekor itu 15 ekor itu sekitaran di harga 35.000 gitu. Apa iya kemudian akhirnya nanti per orang itu dapat setengah ekor. Ya gimana itu satu suap sudah habis. Dan dari belalang-belalang ini kita ngerti bahwa memang belalang ini adalah salah satu hewan yang kemudian banyak protein, kaya akan gizi gitu kan. Ulat juga demikian. Kita tahu bahwa itu kaya protein dan banyak gizinya, tapi dalam satu posisi ini menjadi tidak realistis ketika akhirnya harga nominal yang kemudian ada dengan harga nominal yang kemudian menjadi harga pasar ini tidak nyambung dan tidak sesuai. Karena harga pasar itu jauh lebih mahal dengan harga anggaran yang kita miliki. Ini ibaratnya anggaran kita ini hanya mampu beli Supra, tapi kita bermimpinya untuk beli Alphard. Gimana gak nyampe nanti apa yang kemudian kita inginkan, apa yang kemudian kita rencanakan, apa yang kemudian kita harapkan dari berbagai macam semua proses-proses ini. Dan sayang kemudian kalau akhirnya pernyataan ini bisa muncul dari orang yang levelnya di atas. Kok bisa pernyataan itu bisa muncul tanpa kita melihat bagaimana kemudian data-data yang ada gitu. Bukan saya pesimis bahwa belalang ataupun ulat itu bisa menjadi bahan baku makan bergizi gratis, bukan. Tapi untuk kemudian dilihat ini gak realistis gitu. Karena mau bagaimanapun jarang belalang-belalang itu sudah mulai berkeliaran karena sudah sedikit jarang lah. Dan ulat ini kan musiman sebenarnya, sehingga kalau dilihat untuk program makan bergizi gratis di mana ada banyak jutaan siswa yang kemudian akan memakan itu semua, atau minimal ribuan lah siswa yang kemudian akan menikmati makan bergizi gratis ini, tapi dalam satu posisi itu per hari ya minimal satu minggu misalnya menu belalang gitu. Kalau ada 100.000, maka satu bulan itu butuh 400.000. Ini per kilo atau per kepala atau per ekor atau per apa gitu kan. Nah, sehingga dari hal ini kita bisa melihat bagaimana ketidakcukupan anggaran untuk memenuhi belalang-belalang ini gitu kan. Untuk kemudian menjadikan belalang ini sebagai menu makan bergizi gratis. Kita paham bahwa tujuannya baik agar kemudian bahan pangan lokal itu dapat diberdayakan untuk program nasional makan bergizi gratis. Tapi dalam satu sisi, hitung-hitungannya yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak realistis. Karena kita tidak memahami apa yang kemudian menjadi keinginan-keinginan ini. Bahwa di pasar harga belalang dan ulat itu tidak semurah itu. Tidak semurah ayam-ayam itu. Karena ayam bisa diternak gitu kan. Tapi belalang-belalang ini nggak bisa diternak. Makanya kemudian kalau hari ini ada orang yang berpikir tentang untuk menernak belalang, maka ini menjadi satu bisnis yang sangat menguntungkan. Kalau kemarin ada info loker baru, pertambangan di perguruan tinggi, sekarang ada info loker baru untuk dunia usaha tentang ternak belalang dan ulat. Bagus ini gitu kan. Dan di sisi lain, sebenarnya pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai macam hal terkait dengan alergi misalnya. Karena tidak semua orang yang akhirnya berada di daerah situ, mungkin orang-orang pendahulunya atau orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang hidup pada zaman 2000-an gitu kan, maksudnya di antara 2001, 2, 3 gitu kan, dia bisa dan tahu soal bagaimana rasa belalang dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini, apakah kemudian semua anak-anak itu mengerti tentang bagaimana rasanya makan belalang dan ulat misalnya? Nah, hal-hal ini juga perlu dilihat agar kemudian apa yang menjadi keputusan dan kebijakan ini tidak sembrono yang akhirnya malah memberikan suatu kesalahan-kesalahan fatal. Bisa jadi nanti orang-orangnya malah juga teracun. Belum lagi kita kalau melihat bagaimana kemudian belalang-belalang ini berterbangan antara satu sawah dengan sawah yang lain misalnya. Dan kalau ini bisa terjadi, misal belalang ini sudah terpapar pestisida misalnya, ini kan juga menjadi satu pertimbangan. Sehingga dari hal itu perlu juga dipastikan kebersihannya seperti apa. Jadi jangan sampai akhirnya semua tujuan baik kita untuk mengangkat berbagai macam bahan-bahan pangan yang ada di lokal masing-masing daerah, tapi tidak dipahami sehingga dampaknya hanya akan menjadi dampak yang buruk. Dan wacana-wacana ini perlu memang sebagai suatu kreativitas inovatif betul
tapi dalam satu posisi juga perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita lihat anggarannya berapa dan harga jual belinya berapa, maka kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Kecuali memang ada inovasi baru dari berbagai macam kalangan-kalangan peternak atau akademisi, agar kemudian belalang-belalang ini bisa diternak sehingga nanti itu bisa bermanfaat bagi program makan bergizi gratis. Karena bagus kalau akhirnya ini bisa diternak dan bisa dilakukan pembudidayaannya, sehingga harga-harga itu mungkin akan semakin murah. Karena ini mahal karena belalang-belalang ini kan jarang gitu kan, dan perlu dicari di berbagai macam wilayah-wilayah hutan-hutan itu, sehingga harganya bisa menjadi mahal. Mungkin. Tapi dari berbagai macam hal ini, memang anggaran makan bergizi gratis tidak terlalu banyak dan berbagai macam mimpi-mimpi kita sangat tinggi. Sehingga ini perlu disesuaikan antara mimpi yang kemudian kita inginkan dan anggaran-anggaran yang kita persiapkan. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban atas program-program makan bergizi gratis yang tidak direncanakan dengan baik. Tapi mereka mendapatkan dampak dari kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan secara matang, sehingga tidak ada lagi proses-proses yang kemudian menjadi suatu ya biasa ini permulaan. Nggak ada, dalam program pemerintah nggak ada demikian, karena yang akhirnya menjadi korban adalah anak-anak bangsa kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.